Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia jika ditinjau dari segi sukses dan tidaknya terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang sukses dunia dan sukses akhiratnya. Sebagaimana doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang sukses akhiratnya. Dunianya dia hidup biasa saja, tapi akhiratnya dia sukses. Ini masih mending. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang sukses dunianya, tapi celaka akhiratnya. Kemudian kelompok yang terakhir adalah kelompok yang dunia dan akhiratnya sama-sama tidak sukses. Hadirin yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu orang yang sukses dunia dan sukses di akhirat? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyanakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Kata Allah sebagaimana firman-Nya, sungguhnya aku akan tunjukkan kepadamu petunjukku. Ya. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan yadillu, tidak akan dia celaka di dunia dan juga tidak akan celaka di akhirat. Jadi untuk kita bisa sukses dunia akhirat, maka kita harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an? Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita, kalau kita mau sukses, maka kiat yang pertama harus dilakukan adalah ikhtiar. Berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, ya, mencari jalan kesuksesan, pasti Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Jadi ikhtiar, belajar termasuk salah satu ikhtiar kita. Ya, tafaqqahu fid din, mendalami agama, mempelajari agama adalah salah satu ikhtiar kita untuk kita sukses dunia dan juga sukses akhirat. Selain ikhtiar, konsep yang kedua adalah berdoa. Maka belajar berdoa bagi seorang muslim itu penting. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk biasa berdoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita diajarkan juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa-doa ini kita panjatkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar berdoa itu juga penting. Yang ketiga, setelah kita ikhtiar dan berdoa, maka kita harus bertawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di dalam menggapai kesuksesan, kita juga dianjurkan untuk sabar. Ya. Ada ayat-ayat Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Karena kesuksesan itu tidak mudah. Ya. Tentu membutuhkan kesabaran. Hadirin yang berbahagia, sabar di sini bukan berarti menerima apa adanya. Tapi sabar dalam pengertian gigih, ulet. Gigih dalam mengerjakan berbagai macam kegiatan untuk mencapai kesuksesan. Begitu juga ulet, tahan uji di dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga apabila dia ulet dan tahan uji di dalam dia beraktivitas, maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang akan meraih kesuksesan. Konsep yang kelima adalah kita harus syukur. Ya. Sabar dan syukur selalu menyertai dalam konsep kehidupan kita beraktivitas. Ya. Tidak ada kesuksesan tanpa ada kesabaran dan bersyukur.
Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian yang keenam, konsep yang keenam, ikhlas di dalam beramal. Ya. Untuk mencapai cita-cita kita sukses dunia akhirat, maka kita harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Ya. Karena pekerjaan yang berat akan menjadi ringan apabila kita lakukan dengan ikhlas. Pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah apabila kita lakukan dengan cara yang ikhlas. Maka innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan oleh niatnya. Keikhlasan akan sangat mempengaruhi dalam semua aktivitas kehidupan kita. Baik dalam kita bekerja, dalam kita beribadah, sholat, menghafal Al-Quran, dan aktivitas apapun, ya, apabila kita lakukan dengan ikhlas, maka yang berat akan menjadi ringan, yang sulit akan menjadi mudah. Kemudian konsep yang ketujuh, agar kita sukses, ya, dunia dan sukses akhirat kita adalah kita husnudzon, berpikir positif dan berprasangka yang baik. Ini menjadi modal utama kita untuk mencari kesuksesan. Orang yang biasa husnudzon, ya, berprasangka baik dan berpikir yang positif, dia akan selalu optimis dalam menggapai kesuksesan. Ya. Kun mutafailan wala takun mutasyaiman. Jadilah kamu orang-orang yang optimis, ya, dan janganlah kamu jadi orang-orang yang pesimis. Orang yang optimis selalu memandang sesuatu itu dengan cara yang positif, ya. Selalu memandang sesuatu dengan cara yang baik. Ya. Sementara orang-orang yang pesimis akan selalu memandang segala sesuatu dengan cara yang buruk. Berpikir positif dan berprasangka baik menjadi modal utama kita untuk menggapai kesuksesan. Demikianlah 7 konsep kita untuk mencari kesuksesan dunia dan akhirat, supaya kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang merugi, ya, celaka kita di dunia dan sengsara kita di akhirat. Demikianlah kultum singkat saya, mudah-mudahan dapat memberikan masukan untuk kita bersama dalam menggapai kesuksesan. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.